Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat-sobat semuanya. Kembali lagi bersama saya Arif Dodi Supriyono. Pada kesempatan ini kita masih akan membahas tentang contoh pembahasan soal UPPPG Bahasa Inggris berdasarkan kisi-kisi 2021 part 2. Oke ya. Mungkin sobat-sobat semuanya sudah menonton link atau pembahasan video yang part pertama. Nah, untuk kali ini kita lanjutkan video part yang kedua. Oke sobat-sobat semuanya, sebelum kita bahas bersama, alangkah lebih baiknya kalau sobat-sobat semuanya like, subscribe, komen, dan share video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Baiklah sobat-sobat semuanya, marilah kita mulai pembahasan soal yang pertama. Kisi-kisinya, disajikan sebuah teks, peserta mampu menentukan lawan kata yang digarisbawahi. Oke, ya. Seperti biasa yang sudah kita kerjakan atau lakukan di part 1, sebelum kita membahas soal, saya persilahkan sobat-sobat semuanya untuk berpikir sejenak, untuk menelaah, untuk mencoba menjawab kira-kira apa ya jawabannya sesuai menurut sobat-sobat semuanya. Saya kasih waktu 5 detik dari sekarang. Oke, waktu habis. Baiklah sobat-sobat semuanya, kita bahas bersama. Soal nomor 1. West Africa has struggled to find stability since 2012 atau 2012 when jihadist fighters hijacked an insurrections by separatists. Antonym insurrections is A. Obedience, B. Revolt, C. Mutiny, D. Uprisings, and E. Agitations. Oke ya. Di sini kata kuncinya adalah lawan kata. Jadi lawan kata yang digarisbawahi ya sobat-sobat semuanya. Ya, yang digarisbawahi di sini ada kata insurrection. Nah, sobat-sobat semuanya, apabila kita menemukan kata yang menurut kita masih asing ya, baik itu secara sinonim ataupun apalagi antonimnya seperti itu, maka sebenarnya sih ada cara ya. Ada cara bagaimana kita menjawab apabila kata itu masih asing atau belum pernah terdengar sebelumnya gitu ya di telinga kita, yaitu dengan cara mencari kata kuncinya ya atau keywords-nya dalam kalimat ya. Jadi di situ bisa kita temukan kata kuncinya ya. West Africa has struggled to find stability since 2012 when jihadist fighters hijacked. Ya, when jihadist fighters hijacked an insurrection by separatists. Ya, jadi ada kata jihadist fighter ya, menyerang atau bertarung melawan bla 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 by separatif yang dilakukan oleh kelompok ya, sekelompok separatis gitu ya, atau yang menentang gitu. Kelompok yang menentang yaitu. Berarti otomatis di sini tindakannya kalau separatis otomatis ya tindakan yang melanggar ya, melanggar hukum. Nah, kata insurrection itu berarti otomatis mengindikasi bahwa itu merupakan gerakan yang dilakukan oleh kaum separatis ya. Ya. Kemudian kalau kita lihat ya, kita lihat opsinya ya dari poin A sampai E. Poin A ada kata obedient. Kita tahu kalau obedient itu adalah berarti patuh ya. Patuh atau sesuai dengan hukum, sesuai dengan aturan. Ya. Kemudian kalau yang B revolt
mutiny, uprising, agitation, itu otomatis kalau antonim berarti ada salah satu yang berbeda gitu ya. Berarti kalau antonim otomatis kita mencari salah satu yang berbeda ya. Ya udah pasti jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang A, obedient ya. Jadi insurrection itu berarti pemberontakan ya. Jadi berarti sama atau mempunyai sinonim yang sama dengan kata revolt, mutiny, uprising, dan agitation. Ya. Oke, jawaban untuk nomor 1 adalah A. Oke, sekarang lanjut nomor 2 ya. Kisi-kisinya, disajikan sebuah teks, peserta mampu menggunakan kosakata yang bersinonim dengan kata yang digarisbawahi. Kalau yang tadi yang pertama itu antonim, untuk nomor yang kedua ini sinonim atau padanan kata ya. Oke, seperti biasa, sobat-sobat semua, silahkan untuk berpikir sejenak, untuk mencoba untuk menjawab, menelaah ya. Kira-kira jawaban yang sesuai yang mana? Saya kasih waktu 5 detik dari sekarang. Oke, waktu selesai. Kita bahas ya. Nomor 2. English speaking is one of my classroom favorite activities. Closest meaning ya. Bla bla bla. A. Commitment. B. Confidence. C. Meaningfulness. D. Evaluation. And E. Fondness. Oke ya, berarti tadi sinonim kata yang digarisbawahi. Yang digarisbawahi di situ ada kata favorit ya, favorit ya. Favorit activities ya. Oke, kira-kira apa nih sinonim dari kata favorit ya? Favorit, closest meaning atau persamaan kata. Oke, A. Commitment, komitmen bukan ya. B. Confidence, percaya diri, bukan juga. C. Meaningfulness ya, keberartian ya. Yang D. Evaluation, evaluasi atau ada semacam penilaian seperti itu ya. Kemudian yang E. Fondness ya. Fondness ya. Fondness itu artinya ya kesukaan, favorit ya. Oke, maka sinonim dari kata favorit ya, favorit yaitu fondness ya. Maka jawaban untuk nomor 2 jawabannya adalah A, fondness. Oke, good. Oke, sobat-sobat semuanya, kita lanjut pembahasan soal nomor 3. Kisi-kisinya, disajikan sebuah teks, peserta mampu menentukan time conjunctive yang tepat. As soon as, by the time, until, dan lain-lain. Oke, silakan. Saya beri waktu 5 detik untuk berpikir sejenak ya. Saya hitung mulai dari sekarang. Oke, waktu selesai. Nomor 3. After 2 weeks, I have stayed in this city. I feel homesick. Blah blah blah. I eat a homemade cake. The word that completes the sentences is A. After. B. Until. C. Whenever. D. Before. E. As soon as. Oke, kita coba masukkan ya. After 2 weeks, I have stayed in this city. Setelah 2 minggu,
saya tinggal di kota ini. I feel homesick. Saya merasa rindu. Bla bla bla. I eat a homemade cake. Saya makan kue buatan sendiri. Ya. I feel homesick after I eat homemade cake. Saya merasa rindu ya setelah saya makan kue sendiri, buatan sendiri. I feel homesick until I eat a homemade cake. Saya merasakan rindu sampai saya makan kue buatan sendiri. Kemudian I feel homesick whenever I eat a homemade. Saya merasakan rindu ya kapanpun saya makan kue buatan sendiri. I feel homesick before I eat homemade cake. Saya merasakan rindu ya sebelum saya makan kue buatan sendiri. Atau I feel homesick as soon as I eat a homemade cake. Saya merasakan rindu sesegera mungkin saya makan kue buatan sendiri. Oke, kira-kira mana nih konjungtif atau time konjungtif yang sesuai? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu whenever ya. Atau poin C. Jadi I feel homesick whenever I eat a homemade cake. Ya, saya merasakan rindu kapanpun saya makan kue buatan sendiri. Nah, oke ya, maka nomor 3 jawaban yang tepat adalah C, whenever. Baik, sekarang kita lanjut pembahasan soal nomor 4. Kisi-kisinya, disajikan short functional text, peserta mampu menentukan discourse markers atau referensi eksoporik, anaporik, kataporik yang digunakan dalam teks. Oke, seperti biasa, saya beri waktu 5 detik untuk berpikir terlebih dahulu. Baik, waktu selesai. Pada pembahasan nomor 4 ini kita akan berbicara tentang referensi kata ya. Referensi berarti rujukan ya. Referensi eksoporik, anaforik, kataporik yang digunakan dalam teks. Oke, mungkin sobat-sobat semua sudah ada yang tahu ya atau paham tentang apa sih referensi eksoporik, anaporik, atau kataporik ya. Namun bagi yang belum paham, jadi anaphoric reference atau rujukan anaforik itu terjadi ketika pronoun, word, atau phrase menunjukkan suatu yang disebutkan lebih awal dari sebuah kalimat. Contohnya ya, Risa went to the cinema. She was annoyed because it was closed. Risa pergi ke bioskop. Ya, Risa, kemudian muncul kalimat berikutnya she ya. She itu berarti menggantikan Risa. She was annoyed because it was closed. Ya, dia merasa menyesal atau kecewa karena bioskopnya ternyata tutup. Nah, she di situ menggantikan Risa. Kemudian untuk it yaitu menggantikan cinema. Jadi untuk anaforik itu rujukan yang merujuk kembali ya kepada subjek ataupun objek sebelumnya, seperti itu ya. Jadi merujuk pada subjek atau objek yang sudah disebutkan, kemudian merujuk kembali ya gitu. Kemudian untuk kataforik reference adalah kebalikan dari anaforik, yaitu terjadi ketika sebuah pronoun atau kata ganti, word atau phrase disebutkan setelah kalimat pertama.
Ya, jadi disebutkan setelah kalimat pertama. Contoh, although I phone her every week, my mother still complains that I don't keep in touch often enough. Although, walaupun saya menelponnya setiap minggu, my mother, ibu saya masih komplain bahwa saya tidak bisa menghubunginya ya cukup sering gitu. Nah, phone her di sini berarti menggantikan my mother atau merujuk pada my mother. Jadi pronounnya terlebih dahulu baru disebutkan subjek yang dirujuk ya, atau refer after atau refer later ya. Kalau ini berarti merujuk kemudian. Kalau tadi merujuk kembali, kalau yang kataforik itu merujuk pada berikutnya ya, kemudian gitu. Oke ya, kemudian exophoric reference. Apa itu exophoric reference? Exophoric reference yaitu terjadi ketika sebuah pronoun, word atau phrase yang ditujukan tidak disebutkan di dalam kalimat. Ya, jadi reference itu, rujukan itu tidak ada atau tidak merujuk pada kalimat, baik itu subjeknya maupun objeknya gitu. Namun, orang yang kita ajak bicara itu mengerti maksudnya. Rujukan itu disampaikan kepada apa atau siapa, seperti itu. Nah, mari kita perhatikan soal nomor 4. Alberto took one book at them and knew that his life was going to get more difficult. There his new neighbors were, two of them as big and as noisy as their car and smelly as well. Based on the underlined word number 1 and 2, use A. Exophoric and cataphoric reference, B. Anaphoric and cataphoric, C. Cataphoric and exophoric, D. Cataphoric and anaphoric, E. Exophoric and anaphoric. Coba kita lihat kata yang tercetak tebal dan bergaris bawah ya. Di situ ada kata them. Them, Albert took one book at them. Ya. Albert itu membawa salah satu buku ya, at them, di them. Nah, them-nya itu mana? Nah, gitu. Berarti them itu tidak merujuk baik itu ke bukunya atau ke Alberto-nya gitu ya. Berarti itu masuk dalam rujukan atau referensi exophoric ya, karena itu di luar yang ada di dalam kalimat, baik itu subjek maupun objeknya. Kemudian yang kedua, as big and as noisy as their car. Their car. Mobilnya siapa? Nah, kalau ini kita lihat kalimat sebelumnya gitu ya. There his new neighbors were two of them. Ada dua tetangga baru, di mana dua di antara mereka as big and as noisy as their car. Jadi their car ya. Their car berarti di sini merujuk pada kata neighbors ya kan? Neighbors ya. Kemudian merujuk juga pada kata two of them. Nah, itu. Oleh karena itu ini termasuk ya refer back. Kalau refer back berarti merujuk kembali ya, disebutkan sebelumnya, itu masuknya adalah anaforik ya. Anaforik. Maka jawaban yang sesuai, jawaban yang tepat yaitu opsi A atau E dalam bahasa Inggris ya, exophoric and anaphoric. Oke. Kita lanjutkan pembahasan soal nomor 5. Oke, kisi-kisinya. Disajikan sebuah konteks, peserta mampu menentukan bentuk conditional, fulfilled, or unfulfilled. Ya, berarti masih kalimat pengandaian lagi ya ini. Oke, seperti biasa, ya saya kasih waktu 5 detik untuk berpikir terlebih dahulu. Mulai dari sekarang.
Oke, waktu selesai. Nomor 5. Which of the following is the most appropriate conditional sentence? Ya. A. Should I have cleaned the house, I could have gone to the movies. B. If I had cleaned the house, I could have gone to the movies. C. If she would be late again, she would have to have a conference with the manager. D. If he were to be sick, I would miss another day of work. E. If he were to be sick, he would have missed another day of work. Oke. Which of the following is the most appropriate conditional sentence? Manakah berikut ini kalimat pengandaian yang paling sesuai? Oke ya, kalau kita lihat kalimat conditionalnya menggunakan yang poin A itu ada have cleaned, kemudian ada kata could ya. Itu berarti tipe ketiga, namun itu sebenarnya bukan konstruksi dari kalimat conditional sentence ya. Oke, kemudian yang poin B kita lihat if I had cleaned the house, jika saya sudah ya selesai membersihkan rumah, saya ya bisa pergi ke bioskop gitu ya. Itu konstruksi, ada had clean, kemudian ada could have gone ya. Untuk if clause-nya itu menggunakan past perfect, kemudian untuk main clause-nya I could have gone itu menggunakan present ya perfect ya. Oke, kemudian yang poin C, if she would be late again, would ada kata would ya, she would have to have ya, she would have to have ya. Itu tipikal dari conditional sentence tipe 2 ya, she would have to have conference manager. Oke. Kemudian yang poin D, if he were to be sick, I would miss another day of work. Itu juga sama, menggunakan were dan menggunakan would, itu tipe 2 ya, conditional tipe 2. Dan juga yang poin E tidak ada ya. If he were to be sick itu tipe 2, kemudian he would have missed itu bentuk conditional tipe 3, berarti nggak nyambung ya, itu tidak ada konstruksinya. Berarti otomatis kita eliminasi, poin A kita eliminasi ya. Kemudian poin A tadi kita eliminasi ya. Ya, kemudian poin C juga sama, tidak ada konstruksinya untuk kalimat conditional sentence ya. Oke, tertinggal poin B and poin D ya. Manakah kira-kira yang sesuai ya? Oke, poin B tadi konteksnya if I had cleaned the house, jika saya sudah selesai membersihkan rumah, I could have gone to the movies. Saya bisa pergi ke bioskop gitu ya. Oke, secara struktur sudah benar ya. Iya. Kemudian kalau yang poin D, if he were to be sick, jika dia itu sakit ya. He were to be ya. He were to be harusnya tidak usah menggunakan to be, langsung saja if he were sick langsung ya. Ya itu untuk if clause-nya kurang tepat konstruksinya klausanya. Namun kalau untuk yang main clause I would miss another day of work. Oke. Benar lah, oke. Maka jawaban yang tepat itu B ya. Ya. Jawaban yang tepat adalah poin B. If I had cleaned the house, I could have gone to the movies. Itu sesuai dengan konstruksi atau pola kalimat conditional sentence tipe 3. Oke. Baik, sobat-sobat semuanya. Itulah pembahasan soal atau contoh soal UPPPG ya, sesuai dengan kisi-kisi tahun 2021. Part 2 ya. Semoga video ini bisa bermanfaat.
Terima kasih sudah menonton dan see you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.